Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan membagikan tutorial tentang proyeksi kerucut, metode penting dalam pembuatan peta. Yuk simak sampai selesai. Pertama, kita siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, yaitu ada kertas HPS, penggaris, pensil, jangka, dan busur. Langkah pertama, kita perlu membuat proyeksi pembantu terlebih dahulu. Berikut caranya. Ketahui, panjang proyeksi sama dengan 6,4 cm, standar paralelnya 40 derajat, interframe median dan paralelnya 10 derajat. Selanjutnya, kita akan mulai menggambar proyeksi. Langkah pertama adalah membuat garis lurus sepanjang 6,4 cm. Kemudian kita beri notasi pada kedua ujungnya dengan huruf A dan B. Setelah itu, buatlah garis tegak lurus dari garis AB dengan panjang yang disesuaikan secara perkiraan. Lalu, kita beri notasi pada ujungnya dengan huruf C. Kemudian, kita ambil jangka. Dengan menggunakan jangka, kita dapat membuat garis dari titik B ke titik C, seperti yang sedang saya peragakan. Selanjutnya, kita buat notasi dengan huruf D untuk menunjukkan jarak atau panjang antara kedua titik tersebut. Setelah itu, kita periksa interval dan meridian yang diperlukan. Di sini, kita membutuhkan 10 derajat yang bisa kita ukur menggunakan busur. Jika sudah selesai, kita tandai dengan sebuah titik. Setelah itu, ambil penggaris dan tarik garis dari titik A hingga menghasilkan titik dengan notasi E. Selanjutnya, kita tentukan titik standar paralel yang telah ditentukan, yaitu pada posisi 40 derajat. Titik ini digunakan sebagai acuan untuk menggambar garis paralel. Setelah itu, tarik garis dari titik A menuju titik E sesuai dengan notasi yang telah diterapkan sebelumnya. Memastikan garis tersebut sejajar dengan paralel yang sudah ditentukan. Lalu kita beri notasi F. Setelah itu, gunakan jangka untuk mengukur jarak dari titik B ke titik E. Selanjutnya, buat setengah lingkaran dengan jangka yang sama dari titik A hingga mencapai titik B. Menggunakan ukuran yang diperoleh dari jarak antara B dan E sebagai radius lingkaran. Kemudian kita beri notasi G dan H. Setelah itu, tarik garis lurus untuk menentukan garis meridian yang tepat. Selanjutnya, beri notasi I pada titik pertama dan notasi J pada titik kedua di sepanjang garis meridian tersebut. Setelah itu, pastikan untuk memeriksa standar ukuran paralel, di mana dari titik F kita ukur 80 derajat menggunakan busur. Sudah selesai, kita tandai dengan sebuah titik. Kemudian, tarik garis dari titik F menuju garis C dan beri notasi K pada titik yang dihasilkan. Gambar proyeksi pembantunya akan terlihat seperti ini. Selanjutnya, kita lanjutkan dengan membuat gambar garis lurus. Setelah itu, kita akan mengambil ukuran dari proyeksi yang telah kita buat dengan menggunakan ukuran standar paralel, yaitu ukuran dari titik A ke titik F menggunakan jangka, atau sebaliknya dari titik F ke titik A karena ukurannya sama. Setelah itu, kita gunakan jangka untuk menggambar setengah lingkaran pada garis. Maka ini adalah garis standar paralel yang menghasilkan sudut sebesar 40 derajat. Garis ini
berfungsi sebagai acuan penting dalam proses penggambaran untuk memastikan ketelitian dan konsistensi. Selanjutnya, kita akan menggambar garis paralel. Untuk menggambar garis paralel, ukurannya diambil dari titik A ke titik H atau dari titik A ke titik G. Dari garis standar paralel, kita gunakan jangka untuk menggambar ke arah atas seperti yang sedang saya lakukan dengan memberikan bayangan-bayangan garis secukupnya. Setelah itu, buat juga garis paralel ke arah bawah dengan langkah yang sama seperti yang dilakukan pada garis standar paralel sebelumnya. Pastikan jumlah garis di bawah sama dengan jumlah garis di atas. Dari garis ini, kita akan membuat setengah lingkaran menggunakan jangka. Mulailah dengan mengambil titik ujung sebagai pusat, lalu ikuti langkah seperti yang telah dicontohkan. Lakukan proses ini secara berulang-ulang dengan menggunakan jangka untuk menarik garis dari titik ujung ke titik-titik yang sudah ditandai sebelumnya. Lakukan hal ini sampai titik yang ditandai habis. Setelah itu, kita akan mencari titik standar paralel. Karena titik standar paralelnya sudah ditentukan, yaitu 40 derajat, maka perhitungan dimulai dari 40 derajat dengan menambahkan meridian sebesar 10 derajat setiap langkah. Sebagai contoh, 40 derajat ditambah 10 derajat menjadi 50 derajat. Kemudian 50 derajat ditambah 10 derajat menjadi 60 derajat dan seterusnya hingga mencapai 80 derajat. Karena ketentuan paralelnya berada dalam 0 hingga 80 derajat lintang utara, maka seluruh garis dalam rentang tersebut akan diberi keterangan sebagai lintang utara. Setelah itu, kita akan membuat meridian dengan ukuran dari titik I ke titik J. Kemudian, melanjutkan ke standar paralel dengan sudut 40 derajat tadi. Selanjutnya kita jangkakan garis ke arah samping sesuai dengan langkah-langkah seperti yang saya lakukan, di mana jarum jangka harus tepat berada di titik goresan yang telah kita buat sebelumnya, hingga membentuk garis meridian secara presisi. Prosesnya sama untuk seterusnya, hingga mencapai jumlah titik yang diperlukan dalam membentuk paralel tersebut. Nah, di sini kita sudah mendapatkan goresan-goresannya. Selanjutnya, kita tarik garis dari titik pusat ke bagian bawah, seperti yang telah saya lakukan pada keseluruhannya. Setelah ini, kita akan menghitung sudutnya, di mana garis lurus dianggap sebagai 0 derajat, sedangkan ke sampingnya masing-masing ditambah 10, berarti 20, 30, hingga 80 derajat. Lakukan hal yang sama di sisi lainnya, dimulai dari 0 hingga 80 derajat. Berarti sisi ini merupakan bujur barat, sedangkan sisi lainnya adalah bujur timur. Dengan demikian, proyeksi kerucutnya telah terbentuk dan hasil akhirnya akan terlihat seperti ini. Dan saya pun telah memindahkannya ke kertas kalkir, dan berikut adalah hasil akhirnya.